Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sudah sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah sudah semuanya. Sudah berpakaian rapi hari ini? Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah semuanya. Sudah membantu orang tua tadi pagi? Iya, alhamdulillah. Sudah berdoa anak-anak sebelum masuk kelas ini? Oh, belum ya, nunggu Bu Umi ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk kali ini Bu Umi yang akan mimpin ya. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk akidah akhlak kelas 4 ya, kamu sekarang ya, selamat Bu Umi ucapkan. Kalian sudah naik kelas semuanya, nggak ada yang tertinggal kelas. Nah, sudah disiapkan buku akidahnya? Sudah ya. Sekarang kita buka bab 1, apa judulnya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 1, kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah pelajaran ini anak-anak kelas 4 akan dapat mengetahui kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil azim, dan kamu dapat melafadzkan itu mengucapkan ya. Mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan satu lagi anak-anak, kamu akan mengetahui hikmahnya, karena nanti ada B, ada hikmah ya. Mengetahui hikmahnya kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah kita buka ya, coba kita buka nih pada bawahnya judul. Nah, di situ ada gambar anak-anakku ya. Ada gambar. Ada apa itu? Kamu perhatikan? Iya, betul. Ini ada orang yang lagi sakit. Mungkin itu adalah keluarganya atau bisa jadi adalah temannya ya. Terus di samping-sampingnya ada orang yang lagi nengok ya, lagi menjenguk. Ini kelihatannya pakai seragam sekolah ini ya, pakai dasi, pakai seragam yang sama ini seperti kamu ya. Nah, kita balik ya. Yang pertama, yang A, melafadzkan atau mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekali lagi kita ulang ya. Kita ulang ucapkan bersama-sama. Bagaimana? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh sekali lagi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Nah, anak-anak, yang baru saja kita ucapkan itu bisa disebut kalimat haulah. Kalimat apa? Kalimat haulah, pakai ha sebenarnya, tapi tulisannya ha. Haulah, atau tulisannya kalau bahasa Indonesianya haulah. Nah, kalau ditanya kalimat haulah itu kalimat apa? Yaitu kalimat haulah itu kalimat yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya artinya ya. Kita sudah bisa mengucapkan, kita mengetahui artinya. Artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim
Di sini anak-anak di halaman 2 ya, di bawah sendiri ada artinya tiada daya, tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Sekali lagi kita baca ya. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Tiada daya dan upaya boleh. Kalau disebut tidak ada daya dan upaya boleh. Ya, artinya sama. Kecuali atas izin Allah tadi ya. Nah, di atas ini ada penjelasannya, Nana. Ada penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Pernahkah kamu merasa kuat? Nah, ini pertanyaan anak-anak. Apakah kita itu merasa kuat atau merasa kaya atau merasa pintar atau apalagi ya? Merasa paling cantik atau merasa ganteng? Pernah nggak di antara kalian yang merasa seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah ada yang merasa ya, karena yang seperti itu termasuk sombong. Allah melarang kita umat Islam itu mempunyai sifat sombong, harus kita hindari anak-anak. Karenanya salah satu cara kita menghindari di dalam hati kita ada sombong, salah satunya adalah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, misalnya kalau kita itu pintar anak-anak, kalau kita pintar, coba kita pikir, kita pintar dapatnya dari mana? Dari kita punya, dikasih Allah akal. Akal dikasih oleh Allah. Setelah itu akal bisa digunakan untuk belajar, untuk mendengarkan pelajaran, sehingga mendapat ilmu. Ilmu asalnya dari mana? Dari Allah juga. Nah, itulah sebabnya kita itu sebenarnya tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Anak-anak sekalian, hari ini bisa belajar juga atas pertolongan Allah. Coba kalau kamu hari ini sakit misalnya, sakit demam, greges, nggak bisa duduk, pusing. Nah, kan nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak bisa dapat ilmu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita dapat ilmu, menjadi pintar, nggak boleh sombong, karena itu adalah karunia dari Allah. Demikian juga tadi kekayaan, demikian juga tadi sehat dan sebagainya ya, atas pertolongan Allah. Kita nggak boleh sombong. Kalau kita ada sedikit sombong di dalam hati kita, kata Allah tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Untuk itu, maka kita harus membiasakan ingat kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Senantiasa kita ucapkan, ya Allah, saya ini enggak berdaya kecuali atas pertolonganmu. Menyebabkan orang itu tidak sombong anak-anak, merasa itu kan aku sendiri yang bisa gitu ya, aku sendiri yang pintar, ini kan aku. Nah, bukan aku, sebenarnya itu semua dari Allah. Itu yang A ya. Kalau kita baca ayatnya ini, wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, baiklah anak-anak, kita sambung ke halaman selanjutnya ya, halaman 3. Halaman 3. Nah, anak-anak yang B ini ya, ke B, hikmah dalam kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hikmahnya ya. Tadi Bu Mi sudah menyebutkan bahwa kalau kita itu tidak
mungkin melakukan aktivitas atau tidak mungkin bisa punya daya dan upaya kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Makanya kita tidak boleh sombong. Nah, di dalam buku kamu yang bagian bawah ini disebutkan beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita terbiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Bumi baca ya. Yang satu, menjadi anak yang tawadhu. Tawadhu masih ingat ya, kelas 3 PAI Bu Umi sudah menjelaskan tentang tawadhu. Masih ingat artinya tawadhu ya? Apa itu tawadhu? Benar, tawadhu artinya rendah hati. Jangan keliru sama rendah diri ya. Rendah diri beda artinya sama rendah hati. Tawadhu itu rendah hati, menjadi anak yang rendah hati. Kalau kamu biasa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim, akan menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, karena menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Semuanya titipan dari Allah. Allah lah yang mempunyai semuanya itu ya anak-anak ya, bukan kita. Nah, nomor 2, menyadari bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali yang sama Allah dititipkan kepada kita. Makanya kita bisa duduk, kita bisa lari, kita bisa makan, kita bisa belajar atau melakukan aktivitas yang lain. Kalau tidak ditolong Allah tadi nggak bisa ya. Nomor 3, selalu meningkatkan ibadah dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan, keberhasilan, dan pertolongan. Nah, karena kita menyadari anak-anak kalau kita ini tidak berdaya, maka kita akan ibadah kita akan kita maksimalkan, akan kita lebih kuatkan lagi ibadahnya, berdoanya lebih kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan berhasil, seperti itu ya. Misalnya saja ada anak kelas 4 yang sudah belajar semalaman karena besok mau ujian. Ternyata besok paginya Allah memberi pilek, sakit, demam sehingga nggak bisa ikut ujian. Nah, seperti itu. Kalau tidak sama Allah tidak ditolong dengan sehat, nggak bisa. Seperti itu anak-anak ya. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Kalau sama Allah nggak diberi pertolongan, maka dia juga tidak akan bisa mendapat apa-apa anak-anak. Bahkan mungkin nggak bisa dapat uang mungkin gitu ya, tanpa pertolongan Allah, seperti itu ya. Sekarang kita ke ini ya, ke perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Orang yang banyak membaca kalimat tersebut maka akan mendapat pertolongan dari Allah ya, gitu ya. Sungguhnya yang dapat menolong kita dari segala hal hanyalah Allah. Nah, sudah sampai situ. Di sini ada isian tentang sikap. Nanti kamu coba diisi sendiri ya, dijawab sendiri. Insya Allah sudah bisa dipahami untuk hari ini tentang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disebut kalimat apa tadi? Kalimat haulah ya, termasuk kalimat yang menjadi perbendaharaan surga anak-anak ya. Insya Allah dengan kita sering mengucapkan seperti itu, kita diberi pertolongan oleh Allah di dunia dan juga selamat nanti di akhirat, bisa masuk surga, amin. Nah anak-anak, untuk pelajaran hari ini Bumi cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.